menuju atap rumah warga. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam terbaik juga rahayu buat teman-teman YouTube semua. Jadi saat ini kita berada di salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Nganjuk. Dan kali ini kita berada di belakang rumah warga, juga di pinggir ladang warga. Dan kali ini kita menyeberangi jembatan darurat yang dibuat warga untuk menyeberang menuju ke ladang dan sawah mereka, dan masih dibilang kokoh di kelas sekedar buat memuat hasil panen dan menuju ke ladang mereka ya. Dan ini jalan yang ada di belakang rumah menuju ke ladang mereka, tepatnya berada di bawah pohon bambu ini. Dan di depan kita ini sungai yang sudah tidak ada airnya, karena untuk saat ini kemarau ya, jadi untuk sungai ini nggak ada airnya. Dan di depan kita ini jembatan yang tadi kita lalui dan merupakan dam atau pembagian air dikala susah mencari air ya. Namun sekarang sudah tidak berfungsi lagi karena tidak ada airnya. Dan jalan itu menuju ke jalan utama sana. Dan untuk dam ini kita kurang tahu pembuatannya tahun berapa, mungkin 80-an atau sebelumnya. Kita kurang paham masalah dam ini karena bukan tujuan kita membahas jembatan ini. Yang jelas jembatan ini masih difungsikan warga, bisa dibilang masih kokoh, sekedar buat memuat hasil panen. Cuma dam ini masih dibilang kokoh sekali ya. Nah, ini bisa kita lihat untuk di sekitar makam ini. Jadi suasana di sini tuh enak, adem, asri sekali. Ciri khas di pedesaan ya. Jadi cocok sekali dibuat istirahat para petani yang mungkin memakan bekal mereka yang dibawa dari rumah sambil istirahat di sini, karena tempatnya itu sangat rindang sekali, juga AC-nya itu gratis. Nikmat sekali suasana di tempat ini ya. Oke, sebelum kita lanjut membicarakan masalah makam, kita lihat-lihat sekeliling kita dulu ya. Di sebelah makam itu ada tanah yang masih kosong lor. Nah, seperti ini. Ini untuk menampung hasil panen mereka, diletakkan di sini, kemudian kendaraan roda 4 itu bisa masuk ke sini. Jadi untuk mereka yang mau panen itu lancar sekali. Ini makam zaman apa kok? Mataram paling. Yes, Mataram. Kalau zaman kerajaan biasa kan nggak ada makam. Makamnya zaman kerajaan itu mayatnya dibakar. Ya ada yang nggak dibakar, cuman mungkin aliran-aliran tertentu. Yang mayatnya nggak dibakar itu untuk mencapai surgawi mereka. Itu ada aliran-aliran khusus. Nah, cuman kebanyakan dibakar mayat-mayatnya. Dan terus, mungkin Laskar Pangeran Diponegoro Pak Mas. Diponegoro ya. Yang lari kocar kacir. Nah, dulu kan banyak yang waktu perang Diponegoro kan, Diponegoro tertangkap, kemudian para panglima tentaranya itu lari kocar kacir, mencari persembunyian, menyebar. Saya mati dimakamkan itu.
di antar sama warga. Jadi lokasi makam ini misterius yang ada di belakang rumah warga, juga di pinggir ladang. Lebih tepatnya ini diapit oleh sungai kecil lur. Di depan kita ini ada sungai yang alirannya itu dari hutan semua. Jadi kalau musim penghujan ini penuh dengan air. Nah itu sungai yang berasal dari hutan tapi melewati kampung. Dan yang untuk di depan kita pas ini arah barat, airnya itu datang dari hutan langsung. Jadi deras sekali, airnya berwarna kuning, bercampur lumpur juga kayu-kayu jati biasanya ya. Jadi yang mengakibatkan banjir itu sampah di sini tuh penuh. Bahasa latennya itu kalau musim banjir di sini tuh banyak sangkrah lur. Itu yang bisa mengakibatkan banjir juga menyumbat. Nah ini area pemakamannya ya. Jadi kira-kira itu 30 meter persegi. Nah itu sebagai batas makam ini. Dulu ini penuh sekali, namun tinggal satu makam lur. Karena mungkin makam ini dianggap sakral dari zaman dulu sampai sekarang. Untuk identitas makam ini masih banyak yang tahu. Ya mungkin keistimewaan makam ini sering diceritakan para leluhur mereka, nenek moyang mereka, bahwa makam yang ada di sini ini bukan makam orang biasa, namun diperkirakan ini adalah makam dari tentara atau laskar Pangeran Diponegoro yang lari dikejar-kejar oleh penjajah Belanda zaman dahulu lur. Karena mereka para laskar Pangeran Diponegoro semua itu bukan orang biasa, minimal itu pandai berperang dan mempunyai kesaktian, juga pandai ilmu agama. Kemudian beliau yang meninggal di sini ini mungkin juga merupakan penyebar agama Islam di wilayah ini. Ini makamnya ya. Jadi makamnya ini ada pohon besar di sampingnya, tetap menghadap sebagai kebanyakan makam-makam muslim. Tidak jarang di malam-malam tertentu juga ada peziarah ke sini lur. Itu lur ya, kita hanya memperkenalkan, menunjukkan, tidak bermaksud apa-apa. Tetap salam terbaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.